Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, kelas 6 Mekah dan 6 Madinah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita melanjut kepada tema 7 dengan judul besarnya kepemimpinan. Bisa kalian lihat di buku SPS kalian masing-masing di rumah, tema 7 dengan judul besar kepemimpinan. Tujuan dari pembelajaran di tema 7 ini adalah menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca dan menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Jadi ini adalah target atau tujuan yang diharapkan setelah kita mempelajari tema 7. Baik, kita masuk kepada materi. Yang pertama adalah menggali isi teks pidato. Kalian pasti pernah menyaksikan seseorang berpidato di televisi. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon. Pidato itu dilakukan untuk memberi informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Saat kita melakukan pidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Apa itu orator dan audiensi? Orator adalah sebutan bagi orang yang ahli berpidato. Sedangkan audiensi adalah sebutan bagi orang yang mendengarkan orator yang sedang berpidato. Sebelum memberikan pidato di depan umum, seorang orator biasanya melakukan persiapan. Orator dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan di depan audiensinya atau di depan pendengarnya. Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Saat kita berpidato, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Jadi, pengucapan kata yang disampaikan kepada pendengar harus jelas, sehingga informasi yang disampaikan kepada pendengar dapat diterima dengan baik. Kedua, keras lembutnya suara saat berpidato. Ini yang disebut dengan intonasi suara. Kapan suara harus keras dan kapan suara harus lembut saat menyampaikan pidato. Dan yang ketiga, penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Ini yang sangat penting, apalagi jika pidatonya dalam acara-acara resmi. Maka penggunaan kalimat yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia harus digunakan. Itulah 3 hal yang perlu kita perhatikan saat berpidato. Ini Bapak sajikan satu buah contoh pidato. Ini pun sudah ada di buku SPS kalian. Ini contoh pidato yang disampaikan oleh Pak Andre. Pidatonya ini adalah
pidato atas terpilihnya Pak Andre menjadi kepala desa. Di contoh ini bisa kalian perhatikan dengan seksama ya. Sudah ada penjelasan dari setiap masing-masing paragraf. Di situ sudah disebutkan bagian-bagian dari pidato. Yang pertama, bahwa di dalam struktur pidato pertama terdiri dari salam pembuka. Kemudian dilanjutkan kalimat pembuka. Baru dilanjutkan masuk kepada isi pidato. Setelah itu terakhir ditutup dengan kalimat penutup, dan yang paling akhir ditutup dengan salam penutup. Ini adalah struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam teks pidato. Bisa kalian baca isi pidato dari Pak Andre sebagai seorang yang terpilih menjadi seorang kepala desa. Dan perlu kalian perhatikan juga, di situ sudah dijelaskan struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam teks pidato. Salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Demikianlah materi pengantar di tema 7 ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan seksama. Untuk selanjutnya, silakan dibaca kegiatan belajar di e-learning selanjutnya. Ada satu tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian dan harus kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.